Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, berikan hikmat-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara atas hamba-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan bila pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama di doa pagi. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yang saya akan ambil di dalam Yosua 1 ayat 9. Satu ayat firman Tuhan kita akan renungkan bersama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-9 saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Dalam kehidupan kita sering menghadapi atau kita sering mempunyai harapan. Namun harapan itu kadang dengan bersamaan keinginan harapan tadi hilang begitu saja. Mengapa? Karena pikiran-pikiran kita yang kadang khawatir, ragu-ragu, cemas, sehingga harapan yang kita harapkan itu pun tidak tercapai. Janganlah kita biarkan semua pikiran-pikiran tadi, kecemasan, ketakutan tadi ada di dalam pikiran kita sehingga menghambat apa yang kita harapkan. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan tawar hati. Seperti yang telah kita baca tadi. Tuhan katakan, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau berada, aku bersama-sama dengan engkau. Harapan itu akan terus hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang kita hadapi, tantangan dalam kehidupan kita, seperti kehidupan saya sendiri. Banyak permasalahan yang saya hadapi. Satu demi satu permasalahan, satu belum selesai, muncul lagi satu permasalahan. Terkadang satu permasalahan baru saja selesai, muncul lagi satu permasalahan. Dan itu membuat kadang kita menyerah, putus harapan, sudah tidak tahu harus bagaimana, berbuat apa. Itu membuat kekhawatiran, kecemasan timbul dalam hati saya. Dan akhirnya kadang putus pengharapan kita. Saya menghadapi permasalahan tidak cukup satu, dua, tiga, dan masih banyak. Dan permasalahan demi permasalahan itu pun penyelesaiannya tidak mudah, tidak gampang. Sempat putus asa di dalam diri saya.
Tapi saya diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kita tidak putus asa, untuk kita tidak putus pengharapan. Jangan berhenti kita berharap padanya. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini, saya beri judul, jangan berhenti berharap padanya. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dia tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tuhan akan menuntun langkah kita kemanapun kita pergi. Ingat bahwa di balik ketidaktahuan kita, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang baik untuk kita. Walaupun kadang kita sudah berusaha, tapi hasil yang kita usahakan jauh dari harapan kita. Namun, jangan kecil hati, karena kadang Tuhan mencintai kita dengan cara yang kita tidak suka. Saya tekankan lagi, Tuhan itu mencintai kita kadang dengan cara yang kita tidak suka, dengan cara yang sebenarnya itu tidak kita inginkan. Tapi itu menurut Tuhan, pandangan Tuhan itu yang terbaik. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, bukan yang semau kita, tapi Tuhan memberikan apa yang dikehendaki Tuhan atas diri kita. Biarlah kita lakukan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita seperti pohon yang ditebang, tapi masih ada harapan ia bertunas kembali. Seperti yang tertulis dalam Ayub 14 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Kita lihat sebuah pohon, bila ditebang, setelah beberapa hari, dia akan bertunas lagi. Dia akan bertunas dan bertumbuh subur. Dan biarlah kita pun mempunyai pengharapan seperti pohon ini. Walau kita dalam kegagalan, walau permasalahan kita sangat berat dan sepertinya tidak bisa terselesaikan, tapi kita masih punya pengharapan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyerah, jangan berhenti menyerah kepadanya. Biarlah kita terus berharap dan berharap kepada Tuhan. Selama kita memiliki iman, maka harapan itu tidak akan pernah hilang. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Beberapa bulan ini saya menghadapi hal yang sangat berat. Anak saya yang sakit belum kunjung sembuh. Saya harus masih pengobatan dan pengobatan. Sempat anak saya berputus asa, putus pengharapan. Mengapa tidak sembuh-sembuh? Tapi satu, saya ingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan. Dia yang sanggup menyembuhkan, Dia yang sanggup menolong. Dan anak saya pun
pun mulai pengharapannya kepada Tuhan. Dan hari demi hari Tuhan pulihkan, dan Tuhan pulihkan dari sakitnya. Tuhan kuatkan kita melalui apa yang kita hadapi. Dan biarlah melalui apa yang kita hadapi ini, iman kita pun semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Satu ayat untuk menutup kita renungan pagi hari ini. Saya akan bacakan di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan biarlah Tuhan, kami tidak munafik. Setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.